Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Syarus Tempul dengan NPM 2578253 dari kelas 2B. Oke, baik, pada hands-on kali ini saya akan menjelaskan atau mengerjakan pada paket tracer, yaitu lanjutan dari hands-on sebelumnya, yaitu ini bagian modul 9.1.3, yaitu tentang identify, MAC, and IP address. Oke, langsung saja masuk ke pengerjaan. Pada part 1 di sini kita disuruh memping pada PC titik 5 ini 172.1.16.31.5 dan memping ke ini PC yang kedua, PC titik 2. Oke, langsung saja desktop. Kita akan ping dua 16 titik 2. Sini sudah reply, sudah berhasil. Oke, setelah itu kita disuruh memping menggunakan PDU. Kita disuruh ke ini real time simulation. Ini kita X aja, kita ke real time. Masuk ke simulasi. Oke, di sini kita akan memping PC yang kedua, PC titik 2 lagi. Kita aktifkan dulu ini reply-nya. Nah, kita akan ping lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Dan di sini dia bakal menampilkan di bagian sini kalau dia sudah berhasil. Nah, kalau dia sudah berhasil, dia bakal menampilkan amplop seperti ini, seperti mengirim informasi ke dari PC 5.5 ke switch dan ke PC lainnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat tentang informasi from OSI model. Kita masuk ke bagian ini. Oke, di sini kita masuk ke outbound PDU details. Oke, di sini kita menjelaskan. Nah, pada bagian ini kita melihat destination MAC address-nya berada di sini. Yaitu 000C.85CCC.1D A7, sama seperti soal. Selanjutnya source MAC address bagian sini 000DU 000 DO D0 D311C788 sama. Dan setelah itu source IP address, IP-nya 172.16.31.5. Setelah itu destination IP address 172.16.31.2. Nah, dan di sini add device-nya itu yang tadi 172.1.16.31.2. Oke, setelah itu kita bakal melihat cara atau cara jalan mengirim informasinya. Kita kembalikan dulu ini. Nah, dia seperti ini cara pengirimannya. Dari PC titik 5 terlebih dahulu dikirim ke switch, baru dibagi ke dari switch dibagi ke hub, baru dari hub dibagi ke PC titik 2. Oke. Setelah itu kita ini matikan dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini step 2. Pada step 2 di sini kita masuk ke getter at this channel PDU informasi from other pings. Kita akan memping dari 172.16.31.2 ke
PC 3 nih, titik 3. Kita akan memping apakah dia berhasil atau enggak. Ping 172.116.31.3. Kita tunggu cukup lama mungkin. Oh, ini kita matikan dulu real time nya. Kita coba ulang lagi nge-ping. Lupa pentasan dia lama keluarnya. Nah, di sini dia udah reply, udah bisa di-ping, udah atau sudah berhasil. Setelah itu kita nge-ping dari PC 172.16.31.4 ke titik 5 dari sini. Kita ping 172.16.31.5. Nah, di sini juga dia sudah berhasil dari reply. Setelah itu kita lanjut ke part 2. Pada part 2 kita isinya akan melakukan seperti yang tadi, mengecek ininya getter PDU informasi for remote-nya. Kita akan melakukan dari PC 5 ke menggunakan, kita akan mapping dari PC titik 5 mapping 10.10.10.2 ke PC ini begini. Kita akan mapping, kita aktifkan lagi nih ya. Oh, nanti ya. Ping 10.10.10.2 request timeout. Oke, mungkin ini hal biasa karena kita pertama kali melakukan ping. Kita coba ping lagi. Nah, di sini kan dia sudah muncul lagi reply, dia berhasil. Oke, setelah itu kita akan mengaktifkan PDU-nya sini menggunakan real time, terus simulation. Oke, kita aktifkan ini. Setelah itu kita ping lagi. Nah, di sini dia sudah berhasil. Baru kita masuk ke simulasinya. Kita jalankan. Oh, ini kita ulang dulu, dia belum. Oke, di sini dia sudah mengirimkan pesan lagi ya menggunakan upload ini. Nah, di sini kita akan masuk ke sini. Kita masuk ke bagian outbound. Destination-nya itu adalah sama seperti di sini. 00D0 BA8E 741A untuk destination-nya. Untuk source MAC address-nya itu 00D0 D311.1
C788. Untuk source IP address-nya itu 172.16.31.5. Untuk destination IP address-nya yaitu 10.10.10.2. Ini itu, dan net device-nya sama juga kayak yang tadi. Setelah itu bentuk pengiriman. Nah, dia mulai dari si PC.5 dikirim ke switch, baru dikirim dari switch dikirim ke router, dari router dikirim ke switch lagi, switch 0, baru dari switch 0 dikirim ke access point, dari access point dikirim ke PC.2, ke laptop ya. Oke, setelah itu kita matikan ini. Nah, udah. Setelah kita lakukan itu, kita masuk ke bagian pertanyaan question. Di sini ada 20 pertanyaan. Yang pertama itu ada pertanyaan, were there different types of cable strip media used to connect device? Ya, dia menggunakan beberapa jenis media jaringan seperti kabel Ethernet, kabel atau copper straight through, koneksi wireless melalui access point, dan koneksi antar perangkat jaringan lainnya gitu. Nomor 2, did the cable change the handling of the PDU in any way? Nah, tidak. Ya, jadi jenis kabel tidak mengubah isi ataupun proses PDU. Kabel hanya menjadi media transmisi data antar perangkat. Nomor 3, did the hub lose any of the information that is it received? Tidak. Hub menerima sinyal lalu merusaknya kembali ke semua port tanpa mengubah isi datanya. Setelah itu nomor 4, what does the hub do with MAC address and IP address? Hub tidak membaca ataupun memproses MAC address melalui IP address karena hub bekerja pada physical layer atau layer 1. Hub hanya meneruskan sinyal ke seluruh port. Oke, malah meneruskan. Nomor 5, did the wireless access point do anything with the information given to it? Ya, access point meneruskan frame antara perangkat wireless dan jaringan kabel. Access point juga membaca MAC address karena bekerja pada layer 2. Setelah itu nomor 6, was any MAC or IP address lost during the wireless transfer? Tidak, MAC address dan IP address tetap ada selama proses pengiriman data. Nomor 7, what was the hex oscillator that the hub and access point used? Jadi jawabannya hub itu layer menggunakan layer 1 atau terhubung layer 1 atau physical layer. Yang kedua, access point untuk layer 2 atau data link layer. Setelah itu nomor 8, did the hub or access point ever replace PDU that was raised with a rate? Untuk hub, ya, karena hub membroadcast data ke semua perangkat. Untuk access point bisa saja meneruskan frame yang akhirnya ditolak perangkat tertentu. Selanjutnya nomor 9, when examining the PDU detail step, which MAC address upgraded first, the source or the destination? Jadi jawabannya itu destination MAC address muncul lebih dahulu. Untuk nomor 10, why would the MAC address appear in this order? Jadi dia menggunakan frame internet untuk menempatkan alamat tujuan terlebih dahulu agar perangkat jaringan mengetahui kemana frame harus dikirim. Oke, untuk 11 sampai 20 mungkin kita skip aja. Soalnya ini udah pasti terjawab semua. Kita jawabnya sampai nomor 10 aja. Oke, mungkin cukup sekian hasil penjelasan dari modul 9.1.3. Walaupun ada kesalahan mohon dimaklumi.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.